Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Reza Nugrah dari 3D Mekanisasi Pertanian. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengujian pada traktor roda 4. Pada dasarnya atau pada umumnya pengujian suatu mesin itu ada 3 bagian. Ada 3 bagian utama. Yang pertama itu ada uji verifikasi, yang kedua ada uji unjuk kerja, dan yang ketiga itu uji pelayanan. Jadi secara umum atau secara garis besar untuk pengujian mesin pertanian itu ada 3 bagian. Nah, di 3 bagian ini akan di breakdown lagi menjadi ada beberapa bagian pengujian. Saya jelaskan dari yang pertama di uji verifikasi. Jadi di uji verifikasi ini tujuan utamanya itu untuk memastikan atau memverifikasi kebenaran data dari spesifikasi teknis dengan kondisi nyata dari suatu produk tersebut. Misalkan sini ada traktor merek Yanmar, tentu memiliki spesifikasi teknis yang diberitahukan kepada konsumen, entah itu di katalognya atau saat di penjualan atau di buku manual book atau di tempat-tempat spesifikasi teknis lainnya. Nah, spesifikasi teknis yang tercantum di hal-hal tadi tersebut itu harus sesuai pada kendaraan ini atau unit ini. Misalkan di uji verifikasi itu ada uji verifikasi mengenai motor penggerak. Misalkan di data terlampir motor penggeraknya adalah merek Yanmar 494T. Nah, nanti di pengujian akan dibuka, lalu dilihat apakah benar di unit ini mesinnya adalah menggunakan mesin Yanmar EF494T misalkan. Lalu verifikasi lainnya adalah bisa berupa dimensi. Nah, jadi ada yang mengatakan dimensi produk itu merupakan pengujian yang berbeda dengan uji verifikasi. Pada dasarnya pengujian dimensi dari suatu produk itu adalah bagian daripada uji verifikasi, yaitu kebenaran data. Misalkan panjang totalnya berapa, lebar totalnya berapa, tingginya berapa, apakah sudah sesuai dengan data-data di tadi tersebut, lalu diverifikasi di pengujian. Jika benar ya berarti pengujian itu lolos, dan jika salah atau bahkan sangat jauh berarti itu tidak lolos. Nah, itu untuk uji verifikasi. Jadi uji verifikasi ini berupa pembenaran data-data yang diberikan oleh produsen kepada konsumen. Itu bisa berupa tadi dimensi itu ada panjang, lebar, tinggi, lalu ada bobot. Untuk panjang, lebar, tinggi, diameter juga itu dibagi-bagi lagi, misalkan tinggi roda, jarak roda belakang ke roda belakang, roda depan, lalu jarak roda kanan ke roda kiri, lalu tinggi kanopi, lebar kanopi, dan sebagainya. Nah, itu adanya di uji verifikasi. Nah, yang kedua itu ada uji unjuk kerja. Nah, uji unjuk kerja ini akan mengetes atau menguji kinerja dari traktor roda 4 ini. Nah, ada satu kekeliruan di mana pengujian traktor roda 4 itu harus berlangsungan dengan penggandengnya atau implementnya, bisa trailer, bisa rotari, bisa display. Sebenarnya jika judul dari pengujian itu traktor roda 4, harusnya itu hanya traktornya saja. Jadi kendaraan 4 roda ini saja, unitnya saja. Karena jika dengan penggandengnya atau trailernya atau dengan rotarinya itu merupakan unit yang berbeda. Jadi dia harus punya hasil pengujian tersendiri. Karena tidak semua itu karena sudah berbeda unit gitu. Karena pada dasarnya bahkan beberapa merek itu ada yang traktornya merek apa, lalu penggandengnya itu di merek apa atau implementnya itu di merek apa. Jadi traktor roda 4 ya traktor roda 4, sedangkan untuk implement ya ada pengujian implement tersendiri. Nah, nantinya di uji unjuk kerja ini bisa meliputi kapasitas kerja lapang. Intinya itu di kapasitas kerja lapang, mulai dari waktu pengolahan dalam satuan luas, misalkan 1 hektar berapa waktunya, lalu waktu berbeloknya, lalu waktu slipnya, lalu kecepatannya di berapa, giginya di berapa, dan sebagainya, RPM-nya berapa, lalu desibelnya atau suaranya, kebisingannya berapa. Dan itu ada di uji unjuk kerja. Nah, di uji unjuk kerja ini ada satu pengetesan terlebih dahulu atau pengujian terlebih dahulu sebelum ke traktornya, yaitu kondisi pengujiannya. Itu bisa kondisi pengujian itu kan ada dua tempat pada umumnya, ada laboratorium, ada lapangan. Nah, untuk
traktor roda 4 ini tentunya di lapangan. Jadi diuji dulu lapangannya, kondisi tanahnya bagaimana, lalu untuk suhu, cuaca dan sebagainya, karena itu akan mempengaruhi hasil uji. Misalkan traktor ini diuji di tempat ini dengan hasil misalkan jelek, ternyata di satu tempat bagus padahal unitnya sama, ternyata ada satu variabel yang mempengaruhi. Variabel itu adalah kondisi pengujian. Misalkan di hasil pengujian yang jelek ini ternyata tanahnya keras atau terlalu lembek, sedangkan yang di hasilnya bagus itu ya kondisi lahannya bagus gitu. Jadi ada satu variabel yang harus diuji terlebih dahulu, yaitu kondisi tempat pengujiannya. Nah, yang terakhir ada uji pelayanan. Di uji pelayanan ini bisa kesesuaian kenyamanan traktor, uji penyalaan. Itu kan kalau traktor roda 2 di engkol, traktor roda 4 starternya apakah sekali jadi gitu, apakah harus berulang-ulang, lalu penyalaannya, kondisinya gimana, kenyamanannya, jadi lebih ke pelayanannya. Nah, itu beberapa pengujian yang dilakukan pada traktor roda 4 yang pada intinya ada 3. Tadi ada uji verifikasi, ada uji unjuk kerja, ada uji pelayanan. Nah, di ketiga uji ini ada di breakdown lagi, di uji verifikasi ada dimensi, ada motor penggeraknya apa, spesifikasi teknisnya. Di unjuk kerja juga ada beberapa di breakdown lagi, di uji pelayanan pun. Nah, nanti disesuaikan hasil uji ini dengan SNI. Misalkan di traktor roda 4 ini di Indonesia punya standar tersendiri, misalkan lebar minimalnya 100, maksimalnya 150. Nah, traktor ini misalkan di angka 130, ya berarti itu sudah memiliki sudah memenuhi. Nah, nanti saya akan coba tampilkan salah satu gambar waktu saya PKL. Itu ada hasil pengujian, tes report hasil pengujian, di mana hasil pengujian dengan SNI itu disandingkan. Walaupun itu alatnya bukan traktor roda 4, tapi pada intinya mengenai pengujiannya nanti saya akan coba tampilkan. Nah, di sini itu kan ada hasil pengujiannya, pengujian nyata pada produk. Nah, di sini nanti ada hasil atau batasan minimal dan maksimal dari SNI. Nah, itu sudah memenuhi atau belum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.